Di balik setiap keindahan yang ditawarkan oleh Tanah Sumbawa, ternyata butuh perjuangan yang cukup menguras tenaga dan juga mental. Kami begitu terpukau ketika menemukan sebuah air terjun yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan di tengah pulau ini. Dan ketika kami lanjut menjelajahi pulau berikutnya, kami makin terpesona dengan sebuah pulau yang memiliki danau yang eksotis di tengah-tengahnya. Namun, ternyata keindahan ini juga menyimpan misteri yang cukup mengerikan. Ketika kami menjelajahi pulau ini, kami dikagetkan dengan artikel yang beredar di internet. Ternyata banyak yang menyebutkan bahwa pulau ini adalah pulau terlarang, bahkan dijuluki pulau terkutuk. Pulau ini juga sudah lama tidak berpenghuni. Dan ternyata ada kisah yang cukup tragis yang menjadi legenda di pulau ini. Dan inilah kisah petualangan Jajago di Pulau Satonda. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami disambut dengan meriah oleh warga di Tanah Sumbawa. Kami mampir di Festival Ponan, yaitu sebuah tradisi yang masih begitu kental dengan kehangatan, senyuman, dan pastinya fenomena dari barisan ratusan warga ketika melintasi sawah hijau yang tidak akan kami lupakan. Kami juga sempat melintasi lautan dengan kapal untuk bertemu dengan makhluk terbesar penghuni Teluk Saleh, sang hiu paus dengan ukurannya yang menakjubkan. Dan perjalanan kami ditutup dengan penjelajahan di salah satu padang savana terbesar yang ada di Indonesia, yaitu Doroncanga. Tempat yang masih menjadi habitat alami bagi ratusan ekor sapi dan juga kerbau yang berumput dengan bebas. Kami juga merasakan gelapnya malam ketika melintasi savana ini. Ditambah lagi dengan gerombolan sapi yang menghadang di depan jalan. Menambah pengalaman ala koboi Afrika ketika kami bermalam di sini yang hanya ditemani dengan suara percikan api unggun. Suasana di sini sungguh begitu istimewa. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Oke boy, sekarang kita memasuki daerah mungkin kayak kampung nelayan ya. Karena aku lihat kiri kanan banyak banget yang jemur ikan teri. Ini kita lagi menuju ke resort kita buat hari ini. Ini resort spesial banget. Karena dia tuh resort yang mungkin cocok buat orang-orang yang suka healing-healing gitu loh. Jadi private gitu kesannya. Keren kan? Kita maju dulu. Oke, jalannya ngepas buat satu mobil. Cuman masih bisa masuk aman. Untungnya kontur tanah di daerah sini tuh adalah dia kena basah tuh, tidak sampai lembek, tetap keras dia. Oke, kayaknya jalan mulai ekstrim. Atas. Siap, kita coba ya. Iya. Truk bisa naik? Hah? Benar truk naik? Bisa. Dia cuma naik ke atas doang? Iya. Oke, coba ya. Iya. Gaskan dulu, lihat Ya. depan tuh, ekstrim kali jalannya kalau di depan tuh. Pelan-pelan saja kita, tak perlu buru-buru. Ayo Rangga. Jalannya putus, patah di sini. Kuat tuh dia. Nanjak dengan sangat baik si Rangga nih, gelo emang. Ini udah tinggi kali, nanjak nikung jalan hancur loh. Alamak, depan mobilnya. Depan lebih hancur kah? Oh, ini mirip-mirip kayak Bukit Segar, Beb.
Alah, kuat dia serangga Gila, aku injak dikit dia ada naik dah dia. Baik nih. Ini depan tuh kru dari Sofanda ya. Mereka takut rangga kenapa-napa dia. Baik kali mereka. Bahala. Alamak, off-road boy. Bahala naik dengan slow, boleh-boleh rangga nih. Ya, itu sapi harus diusir dulu baru jalan. Udah dapat mati ke sapi nih. Abe. Woi, aku mau lewat. Aman ada depan aku. Oke, kita memasuki kebun jagung, boy. Jalannya nih ngepas satu mobil. Ini sejak kapan ya kita main camper van tuh biasa main jalan-jalan bagus. Apa kita jadi off-road sekarang? Wah, ini kayak film-film horor ah. Masuk kebun jagung nanti kau diculik alien. Tuhanku yang hidup berkuasa. Ini harus pelan-pelan mainnya nih, harus pandai main taksi. Aku harus tahu kapan aku ngegas kapan ngerem. Astaga Tuhanku yang hidup dan berkuasa, mencipta langit dan bumi. Alamak jang. Alamak. Oke boy, jalannya cukup menantang. Kita mau lihat ya, pindah rumah kali ini apakah mantap tempatnya. Dia tuh kayak villa-villa bungalow gitu Beb ya. Iya. Cottage. Jadi kalau kalian cari Google Maps ya, di daerah Dompu nih bagian atas ya Satonda, tidak ada penginapan manapun ya. Cuma ini yang paling cantik. Namanya tuh adalah Sofanda. Selamat datang di rumah baru kita. Kamarku masuk langsung dingin dan ada handuk bentuk love. Kita lagi honeymoon kan, Mbak? By the way, aku suka banget sama desain kamarnya karena dia tuh semua tuh dari kayu-kayu semua desainnya. Dari dia punya lemari meja, jadi semua itu konsepnya tuh kayu gitu. Jadi aku suka banget sih. Nah, kamar mandinya itu outdoor, semi outdoor dia. Dan kalau kita mandi di sini nih, showernya di sini. Kita bisa lihat di atas langit, boy. Ini kok siang hari ya. Kalau mandi tuh tetap panas kayaknya. Soalnya langsung matahari ya. Tapi kalau malam hari mungkin aja kita bisa lihat bintang. Ini bagus banget sih konsepnya. Tapi yang paling spesial, tetap view-nya dong, langsung menghadap ke laut. Nah, ini yang kita cari, Beb. Pool, langsung hadap ke laut. Iya. Lalu kolam ini katanya dalam ya, bisa untuk belajar free diving malah sini. Iya, ada yang kayak paling dalam itu 2,5 meter. Wey. Ih, jernih kali. Jadi boy, makan di sini tuh ya bikin makanan makin enak. Kenapa? Karena view-nya itu indah banget. Kita langsung makan di tepian pantai. Jadi kita mau makan dulu sebelum kita ekspor Satonda. Dan selamat datang di Sofanda Resort. Ini resortnya asli keren banget. Ketika sampai ya, mata kita tuh langsung dimanjakan dengan gradasi laut biru dan ombak yang membawa aroma khas pesisir. Suasana di situ begitu tenang. Hanya ada suara deburan ombak dengan pantainya yang biru jernih berkilauan.
Serta tempat itu masih dikelilingi dengan pohon-pohon hijau yang bikin suasana tuh syahdu banget. Bener-bener berasa seperti private resort. I wanna stay wide open. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open. 'Cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Tempat ini ya cocok banget buat yang suka ketenangan atau tempat terbaik buat honeymoon sih. I wanna stay wide open. Dan sekarang saat ditunggu-tunggu, Sumbawa tuh ada tempat yang cukup terkenal. Satu itu adalah Tambora dan Doroncangannya, kedua adalah Pulau Satondanya. Kita udah siap berangkat ya bersama teman-teman dari Sofanda. Ini udah ganteng dan cantik-cantik, udah siapin fin walaupun tak pandai berenang. Inilah tim dari Sofanda. Hai, Mr. Fernando. Yeah. Satonda Island. Let's go. Jadi Mr. Fernando itu adalah orang Spanyol yang sekarang jadi GM-nya untuk Satonda Resort ya. Beliau jago bahasa Indonesia ya, mantap jiwa. By the way, beliau juga rupa suka campervan ya. Dia punya VW kombi jadi campervan. Dan kapal kita sudah siap. Mana kapalnya? Wih. Cuacanya cukup berkabut ya, nggak ada sunrise-nya. Padahal ini udah jam 8 lewat. Ya, semoga cuaca aman ya. Oke, saya naik kapal. Pancingan sudah saya bawa, walaupun takkan ada ikan. Bodoh amat, ya penting kita coba dulu. Om, tabe Om. Ini buat apa Om yang rakit sebelah Om? Ini buat kalau kita dari luar mau ke kapal, biar nggak basah. Oh, wow. Mantap. Dari resort kita untuk menuju ke Pulau Satonda hanya membutuhkan waktu 10 menit aja. Dan Mr. Fernando lagi siap-siap untuk diving. Beliau tuh ternyata sedang memetakan spot-spot diving yang ada di sekitar sini. Jadi kami tuh bagi tugas, beliau di bawah laut sedangkan kami bertugas untuk naik ke atas pulau. Gas! Oke, kita sudah sampai di Pulau Satonda. Hai. Welcome to Satonda. Ayo. Cerita rakyat dulu. Kasih cerita rakyat. Kalau cari cerita rakyat sih, ini dari seorang ibu yang pergi mencari anaknya kok, tapi di tengah laut dia Tenggelam. kapalnya tenggelam gitu. Kalau dari analoginya penelitian katanya ini gunung api purba Oke. gitu. Lalu apa hubungan si ibu yang tak ketemu anaknya lo jadi Pulau Satonda? Nggak tahu juga kan, itu kan cerita rakyat. Oke, siap. Biasa. Ini dia cuma danau air asin bekas tsunami. Iya, bekas tsunami. Jadi bukan air dari laut masuk ke sana pelan-pelan, bukan? Tapi kalau dibilang danau air asin yang bekas tsunami, ini pasang surut juga ikut kok. Oh, berarti ada salurannya berarti Iya, ya? ada saluran juga. Dan ini dia Pulau Satonda yang terletak di lepas pantai utara daratan Dompu, Nusa Tenggara Barat. Pulau ini punya luas tuh 2.600 hektar, terdiri dari daratan dan juga lautan. Kalau dilihat dari atas, pulau itu seperti permata hijau di tengah lautan biru. Pantai itu berpasir putih, air lautnya jernih, dan hutan tropis yang rimbun menambah keindahan dan suasana yang tenang dan alami juga. Dari info yang kami dapat ya, danau di tengah Pulau Satonda ini memiliki kedalaman hingga 86 meter dengan kandungan kadar garam yang sangat tinggi. Di sini juga terdapat stomatolit, yaitu struktur batuan yang terbentuk dari lapisan mikroorganisme yang mengikat sedimen dan mineral selama ribuan hingga jutaan tahun. Dan kemudian itu menghasilkan 20% oksigen di bumi. Faktanya ya, hanya ada 5 titik keberadaan stomatolit di seluruh dunia. Dan saat ini ada di pulau ini salah satunya. Dan kita tim yang akan menjelajahi Pulau Satonda. Absen dulu, mantap.
Jadi kondisi Satonda kali ini cukup terbengkalai ya, karena tak ada penghuni lagi. Dulu sempat ada villa Om ya. Berarti udah berapa tahun nih nggak berpenghuni Om? Tahunan lah. Oh setahunan lah ya, nggak ada Setahunan. penghuni ya. Tapi kenapa sudah kayak berantakan kayak gini? Karena badai ya. Tapi masih ada jalan ini udah bagus sekali. Aku udah bersyukur daripada trekking di tanah. Satonda tuh udah keren loh sebenarnya. Maju. Menurut legenda ya, Pulau Satonda tuh merupakan tempat pengasingan seorang putri cantik bernama Daeminga dari kerajaan Sanggar. Ceritanya tuh ada banyak raja dari kerajaan lain yang berebutan beliau nih. Nah, untuk menghindari konflik, sang raja tuh mengirim putri Daeminga ke Pulau Satonda. Yang mana akhirnya si putri tuh ya depresi. Lalu memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menenggelamkan diri di Danau Satonda ini. Cukup tragis ya dan horor juga ceritanya ya. Tips kalau ke sini wajib bawa autan ya. Nyamuknya bisa makan orang. Dia nggak takut sama autan, diminumnya autan tuh. Loh, aku bingung, kayak ini pulau kan terpisah dari daratan kan. Datang dari mana sih nyamuknya itu ya? Beranak di mana mereka tuh? Migrasi kayaknya. Iya, melewati laut dia demi ke Pulau Satonda. Apa nak dimakan? Sapi tak ada sini. Makan orang. Kalau kita lah ya jadi makan ya. Tamu yang datang ya dihantam langsung sama si nyamuk. Treknya udah bagus ya. Ini semen ya kayak biasa ya. Bukti bahwa udah kelamaan nggak dimasuki orang kayak ini. Lumut semua, full lumut. So, jalanlah hati-hati biar nggak jatuh. Go. Oh ya, depan ada lagi tuh pohon tumbang. Oke, sepanjang jalan kita pohon tumbang ya. Ayo bang, Gas. barengan. Nyangkut. Daunnya udah kelihatan coy. Tuh. Sini turun. Aduh ini agak licin ya, lumutnya banyak. Hati-hati Bu, ada taman duri. Tanaman bedul deh. Durinya serem. Oke, pro tip juga jangan pakai celana pendek. Sini jalannya tuh dipenuhi dengan tanaman duri. Lecet-lecet kaki kau. Duri semua. Dan danaunya sudah mulai terlihat. Nice. Oh my god. Gak kelihatan jalan. Amankah? John. Makin hilang jalannya, boy. Ini. Cepat, cepat. Ada jalan ini. Jadi biasa tuh orang ke Pulau Satonda ngapain sih, Kak? Ke gantung batu. Oh, apa tujuan gantung batunya? Orang percaya kalau kita gantung batu terus nanti kita minta sesuatu nanti dikabulkan. Wih, mana batu kita? Aku mau gantung juga lah. Mau minta doa bintir aku. Batunya Om, Ini mana? Oke, kita punya batu sekarang buat batuku permohonan. lebih besar, jadi 5M di tangan. 5M. Oh, minta berapa M? Ini sekitar 2M lah. 2M lah ya. Oke. Lumayan buat beli tanah. Lumayan lah. Kata kakaknya tuh kemarin ada yang orang Australia Iya. minta apa? Anak hamil ya. Terkabul, akhirnya Itu dia bawa kembali lagi, lagi. bawa kambing. Kalau terkabul 5M aku nih dalam setahun, aku bawa sapi benar. Om 2M mau bawa apa sini? Kalau 2M, sapi 2 lah. Sapi 2. Nggak mau nego sedikit kah? Sapi sama kambing lah. Oke lah. Deal. Biar nggak terlalu banyak Oh, orang. iya. Oke, sekarang kita akan memulai prosesi pemasangan batu. Punyamu berapa M, Beb? Punya aku tak usah jauh-jauh lah, 5M cukup lah. 5M lah ya, cincai. Si Jom bilang katanya mau nambah bini lagi. Aku tak ngomong Bisa kah minta nambah bini? Bisa kak? Jodoh bisa kan? Gantung di sini kan? Bini bisa. Oh ya udahlah coba. Oh enggak perlu ngomong apapun kak. Tinggal ikat doang gitu. Dalam hati aja. Oh dalam hati.
Karena rahasia kan. Oh, Jadi batuku udah sah digantung. Jadi kalau ini terkabul, kita bakal datang lagi, Boy. janji nih Satonda balik lagi nih. Balik lagi harus. Kalau 5M ku terkabul. Oke, gas. Jadi ada beberapa kepercayaan kalau kalian cari di Google ya. Dari ini tempat diasingkannya para putri. Kemudian ini kalau kalian cari di Google tuh agak serem sebenarnya kami tadi cari. Karena pas udah sampai baru ketahuan bahwa dia bilang ini pulau terlarang. Oke, ada yang bilang ini pulau terkutuk. Nah, takut gak kau? Aku pun takut itu. Cuma kabar baik adalah di belakang saya ada warga lokal Kalabai. Dan pasti juga warga lokal ya. Mereka bilang tak tahu, ya sudah aman. Jadi juga ini kalau di Google juga bilang ini adalah bekas dari Gunung Purba yang meletus. Ini air dari bekas tsunami. Aku nggak tahu mana yang benar. Cuma so far ini pulau yang sangat penuh kontroversi ya kalau di Google. Tapi ini bagus banget loh pulaunya. Yang pasti adalah sudah ada yang nyelam. Makin nyelam ke bawah makin panas. Nah, aku belum tahu bagaimana fakta di belakang itu. Boleh coba teman-teman yang tahu tulis kolom komentar. Sekarang kami mau kembali mendaki. Satonda, mantap. Jadi nih, dulu tuh ada tarifnya. Tapi sekarang udah setahun lebih, udah nggak ada yang jaga, jadi terbengkalai lah. Jadi mau masuk tinggal masuk, udah nggak ada biaya masuknya lagi. Ayo. Terlihat ada tulisan TWA Satonda yang dulunya tempat ini dinobatkan sebagai Taman Wisata Alam pada tahun 1998. Selain terkenal dengan bentuk topografinya, Pulau Satonda ini juga terkenal dengan keindahan terumbu karangnya. So, sekarang kita penasaran banget dan kita mau coba gas snorkeling di sekitar sini. Saatnya kembali ke kapal lagi. Gimana cara ke sana? Oh, Ya, drama turun dimulai aja lah. kembali. Cari aman. Aman? Aman. Aman. Oke, bye. Sudah puas kita melihat pulaunya. Sekarang kita mau melihat ke bawah laut. Apakah benar di daerah Pulau Satonda ini masih sangat alami dan banyak ikannya? Mari menyelam. Ketika masuk ke dalam air, rasanya kayak di dunia lain ya. Indah dan jernih banget airnya. Ini ya, saking jernihnya, view-nya tuh jelas banget. Terumbu karangnya tuh masih terjaga, penuh dengan aneka warna dari koral keras dan lunak yang menjadi rumah bagi ikan-ikan yang ada di sini. Asli sih, ini tuh berasa surga tersembunyi nih bagi pecinta bawah laut. Kalau kalian ke Pulau Satonda, tuh wajib cobain penaman snorkelingnya. Dan kalau kalian bisa diving, bakal lebih keren lagi tuh. When the sun comes out, I know it's for everyone. People can survive. Feeling hope is for anyone. When the sun comes out, I know it's for everyone. People can survive. Feeling hope is for anyone. If we rise, then they will rise. Sudah puas kita snorkeling ya, dan ternyata kabar gembira. Kemarin tuh kami gagal ke Pulau Moyo ya, gara-gara di Cuaca. Sumbawa Besar tuh cuaca lagi hancur ya. Iya. Ternyata dari sini tuh bisa kita ke Pulau Moyo ya. Jaraknya belum tahu berapa menit ya, cuma kita mau coba juga. Yaitu salah satu keunggulan dari Sovana Resort adalah kita tuh bisa main ke Satonda dan juga bisa main ke Pulau Moyo pakai boatnya mereka juga. Cukup menarik. Aku bawa pancingan lagi. Kita coba mancing lagi. Walaupun nggak dapat, bodo amat. Oke, bebas. Ini Oke, hari ini ombaknya satu-satu lumayan langsung. tinggi ya, Ya. lumayan keras. Oke. nanti pelan-pelan.
Dan selamat datang di Pulau Moyo ya. Ini pulau gedenya luar biasa. Weh. Dan kemudian setelah kurang lebih 1,5 jam perjalanan, kita udah sampai ke sini juga. Jadi sebenarnya kalian juga bisa deh Sumbawa Besar ke sini ya. Lebih banyak tuh orang di Sumbawa Besar ke sini. Ya, cuma kemarin kan karena ya gelombangnya ekstrim sekali ya, dan kurang lebih jauh sama kok. Dari Sumbawa Besar juga kurang lebih 1-2 jam juga. So ya, ini pulau yang sangat-sangat gede. Aku nggak tahu apa yang mau diekspor sini, cuma satu ya. Orang selalu bilang mainlah ke air terjun Mata Jitu ya, tempat Lady Diana. So kita akan cari dulu di dermaga ini untuk penyewaan motor. Kemudian kita akan bergerak menuju ke lokasi tersebut. Bagi pecinta alam, Sumbawa tuh nggak habis-habisnya memberikan kita kejutan ya. Dan sekarang kita tuh udah berada di surga tersembunyi, yaitu di Pulau Moyo. Luasnya tuh sekitar 350 km persegi. Kalau kalian cari di Google ya, pulau ini tuh begitu spesial karena pernah dikunjungi oleh Lady Diana pada tahun 1993. Jadi nggak heran kalau banyak orang-orang dari berbagai penjuru dunia itu mendambakan bisa libur di pulau yang satu ini. Suasana itu masih hening ya, masih alami banget dengan perpaduan dari hutan, savana, dan juga pantai berpasir putih. Itu jadi daya tariknya para traveler yang menambahkan keindahan alam bebas. Terlihat perahu-perahu nelayan yang bersandar di tepi pantai, menambah kesan autentik dari kehidupan di pulau ini. Hei, kita langsung dikelilingi ya dengan warga lokal pas lagi terbangin drone. Wih, ramai kali. Selamat datang di Labuan Haji. Jadi kalau mau ke mata air gitu kita harus sewa motor dari sini buat naik ke atas. Yuk. Tapi kasih Om ya. Ini motor kita untuk menuju ke mata air Jitu. Air mata gitu. Air Mata Jitu. Let's go. Sampai ketemu lagi. Oke, kita akan melihat sekeliling desa Labuan Haji. Jadi di Pulau Moyo ini ada 2 buah desa besar, salah satunya ini. Jadi kalau kalian datang ke Pulau Moyo, pasti singgah tuh ke sini untuk pelabuhan terbesar itu dia kalau nggak salah. Oh, suasananya agak mirip dengan Pulau Bunaken yang ada di daerah Manado itu. Iya, mirip. Mirip Pulau Bunaken kan? Iya. Oke, remnya agak blok, popo lah ya. Bensinku dan remnya blong, amankah? Coba aku tanya abangnya. Gak apa-apa, terlanjur gas. Kita langsung naik bukit. Jadi dari kemarin kan kita kan galau, pengen nyebrang atau enggak. Soalnya kan kemarin juga ombaknya lagi gede kan. Nah, sekarang akhirnya impianku kesampaian. Akhirnya kita sampai di Pulau Moyo. Soalnya dari kemarin aku penasaran banget air Mata Jitu tuh sebagus apa sih. Soalnya kan lihat di IG alamak air Mata Jitu tuh bagus banget. Lihatnya kayak wow gitu loh. Jadi kayak aku tuh penasaran. Akhirnya kita kesampaian juga ya. Wajib mandi loh. Kalau udah jauh-jauh datang tak mandi tak sah. Nggak mau gua. Oke boy, kalau sewa motor sini ngecek kondisi motornya boy. Motorku tadi mati mesin di turunan dan rem kananku tak berguna sama sekali. Jadi ngeremnya pakai rem kiri dan semi pakai kaki. Woi, dan bensinku sudah aku tak tahu nih berapa panjang jalannya. Lama jalannya coy. Anjay coy. Aku tak salah nanjak, aku takut turun lagi dengan ada rem. Lo jalannya ini banyak lumut. Sumpah, wajib datang ke Pulau Moyo nih. Ini experience akan bisa terulang. Oh, sampan laju.
Hoi. Jalannya asik ya. Remnya belum. Dan setelah kita sampai, kita langsung trekking lagi ya. Berapa menit kira-kira? Gak tahu. Ini aja baru masuk. Katanya gak sampai 30 menit. Nikmati aja lah. By the way, ini hutannya panas banget ya. Pengap. Jadi untuk ngerangkum how to get here, oke, cara ke sini. Yang pertama adalah kamu bisa berangkat ke Pulau Moyo lewat Pulau Sumba Besar atau lewat si Sofanda Resort yang ada Dompu. John, Oke. Kapal dulu jangan dan bawa pasangan biar ada kawan buat teriak-teriak. Sesampainya kamu di Pulau Moyo, oke, boleh nggak, harga Bang? bervariasi ya tergantung kapal yang kau pakai dan boatnya. Dan kemudian kamu sampai sini akan sewa motor untuk menuju ke lokasi sini. Pastikan bawa guide karena kau pasti nyasar. Aku udah lihat tadi di jalan banyak persimpangan. Kalau tak ada abang guide, aku udah nyasar kemana dah. Oke. Dan kita akan merekam apa adanya si air terjun Matajitu biar kamu nggak perlu lihat Instagram lo tanya kok aslinya beda kok. Ya, itulah fungsinya kau nonton YouTube Jajago karena di Jajago tuh videonya tuh tak ada diedit-edit. Ya, begitulah warnanya. Tapi ini udah beberapa hari gak hujan sih, harusnya sih aman. Ya, berdoalah sayangnya. Sini masih alami banget jalannya dan kemudian hutannya masih sangat lebat. Dan karena lebat lah aku merasa pengap, nggak tahu kenapa sih pengap. Sesak gitu loh. By the way, kita udah mulai mendengar suara air terjun. Airnya jernih sih. Cuma kenapa airnya agak banyak ya? Mas, bukannya musim hujan kah? Kok airnya kayaknya nggak terlalu deras ya? Atau memang begitu? Udah 6 hari nggak nggak hujan? Oh, Tapi kalau hujan mas dia keruh nggak? Oh nggak keruh? Oh mantap ya. Berarti bulan terbaik buat main ke air terjun ini bulan apa? Musim hujan? Musim hujan. Oh oke oke. Oke. Ayo, turun dulu. Kita ketemu pohon gede banget. Coba Iya, peluk, ini. Beb. Setinggi apa dia? Pohonnya gede banget, nggak Coba tahu. Pohon udah lama banget kali ya. Oh, mulai kelihatan biru-birunya. Wow, nice. Di sini jalannya agak berbahaya ya, jadi mesti hati-hati boy dan juga agak licin. Birunya udah kelihatan ya? Iya. Nice. Ini cuma ini jalan terjal banget, John. Yeay, akhirnya impian kenyataan ya Beb ya. Iya. Menyusuri air terjun Matajitu. Akhirnya kita sampai juga. Ya, langsung air terjun Matajitu. Oke, fun fact, warnanya sama kayak Instagram ya. Birunya real. Dia agak mirip kayak air terjun Piala yang ada di Luwuk Banggai, boy. Worth it sih. Trekkingnya nggak terlalu jauh ya, nggak sampai setengah jam. Kemudian tuh naik motornya juga paling cuma 15-20 menit. Dan kalau bisa dapat view sebagus ini, menurutku layak. Tipsnya adalah datang ke sini pas siang hari, biar sinar matahari turun dan bikin warna jadi biru ya. Kalau kau datangnya terlalu sore, nanti jadi gelap dia, dadak biru lagi. Akhirnya setelah perjalanan ekstrim kami terbayar lunas ya dengan primadona dari Pulau Moyo ini, yaitu air terjun Matajitu. Air terjun ini tuh punya air jernih berwarna kebiruan. Pemandangan itu begitu eksotis gitu loh. Dan menurut warga setempat ya, istilah Matajitu itu merujuk pada mata air yang jatuh tepat di dalam kolam yang ada di bawahnya. Dan air terjun ini terdiri dari 4 undakan dengan kolam air jernih di setiap tingkatnya. Keindahan dari air terjun Matajitu itu terkenal hingga mancanegara. Bahkan ya, mendiang Putri Diana juga pernah berkunjung di water terjun ini. Makanya kadang-kadang dijuluki juga sebagai Queen Waterfall. Keindahannya tuh bukan cuma air yang turun dari atas, tapi bebatuan yang terbentuk sejak ribuan tahun yang lalu.
Proses alami yang selama ribuan tahun itu membentuk stalaktit dan stalagmit di sekitar sini nih. Itu dia punya sentuhan alami yang makin punya panorama khas di sekitarnya. Dan berkat lokasinya yang tersembunyi dengan akses yang nggak mudah, air terjun Mata Jitu ini tetap terjaga kealamiannya, menjadikannya sebuah destinasi wajib bagi pecinta alam yang mencari ketenangan di tengah landscape tropis yang masih asri. Intinya, kalau kamu punya jiwa petualang ya, tempat ini pasti wajib kamu kunjungi. Akhirnya boy, wishlist aku jadi kenyataan. Minimal aku sudah mencupkan badan aku ke Mata Jitu. Dan mumpung udah sampai ke sini ya jauh-jauh ya, kita nggak boleh lupa dong untuk menikmati kesegarannya di tengah hutan yang begitu menenangkan, dan ini asli seger banget airnya. Setelah puas menikmati indahnya hidden gem yang ada di Sumbawa dan juga di Dompu, kita pun kembali dulu ya ke Sofana Resort. Hai. Setelah aku pikir-pikir ulang, aku tuh bertanya, bagaimana dulu si Princess Lady Diana bisa sampai ke Pulau Moyo ini dan ke air terjun Mata Jitu itu? Dulu kan ini hutan, lebih parah lagi, tak ada jalan. Lalu bagaimana dan kenapa beliau mau datang? Kenapa mereka ke sini? Itu yang aku pertanyaan sampai sekarang. Coba cari infonya ya, pada boy aku bingung. Lalu kedua adalah ternyata guide-nya bilang di bagian puncak air terjun itu ada abunya, ya, kakeknya namanya Lady Jai. betul. Lady Jai itu apa? Mr. Jai itu adalah kakek Lady Diana dan dia taburkan abunya di atas sana. Nggak tahu ya atau enggak ya, silakan coba di googling sendiri. Tapi itu yang beredar di sini. Oh, oke, lebal boy. Macam terbalik motor aku. Gila banget, wajib kesini. Hai, dan akhirnya setelah pengalaman luar biasa ya di Sofana Resort, kita juga udah pamitan dengan Mr. Fernando ya, dan sangat ramah banget. Thank you banget Mr. Fernando ya dan Cik Rilan yang udah nampung kita. Dan kita mau lanjut lagi perjalanan menuju ke kota berikutnya. Dan ya, kita lupa satu hal ya. Kami disambut lagi dengan jalan yang benci ini. Sangat ekstrim. Mana hujan pula. Betul. Oh iya, aku lupa kasih tahu satu hal. Ternyata untuk menuju ke Sofana Resort itu nggak wajib lewat jalan ini. Jadi sebenarnya tujuan utama mereka bikin resort di tengah hutan itu, apa di tepian pantai private itu adalah untuk tamu dari Sumbawa Besar atau dari Lombok itu naik kapal. Jadi aksesnya tuh pakai kapal aja, ke sana tuh deket, 1 jam 2 jam sampai tuh, udah ada boat disiapkan. Jadi ya kalau jalur ini adalah jalur yang kami datang pertama kali, bawa campervan pertama juga, dan cukup menantang. So, sekian dulu episode kita untuk kali ini. Aku lumayan tegang, woy. Ya, kita menutup episode hari ini dengan sangat tegang ya, karena ini nggak ada siapa-siapa dan jalannya sangat ekstrim. Seperti biasa, Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah. But I'm still stuck with some tough decisions, yeah. Now I'm up against the wall, and I'm looking for your attention.
Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya, Misalnya seperti behind the scene-nya kita. betul sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan, atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya, karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah!